Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tema yang kita ambil, Allah adalah kasih yang menghidupkan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang terbesar dinyatakan melalui pengutusan anaknya, Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus kita semua manusia berdosa. Ini adalah bukti bahwa kasih Allah bukan hanya konsep abstrak, tetapi sebuah perbuatan dan tindakan konkret yang ditunjukkan melalui mengorbankan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk membuka jalan keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya. Tujuannya agar manusia dapat hidup bahagia di dalam Tuhan dan membuka hubungan yang benar dengan Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus yang sudah rusak oleh dosa-dosa kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang petani menempatkan sebuah petunjuk arah angin di atas gudang miliknya dengan tulisan Allah itu kasih. Mengapa dia menuliskan hal itu di atas gudang dan dia berputar-putar ditiupkan oleh angin? Melihat hal itu, seorang pelancong yang lewat di dekat petani itu dan melihat petunjuk arah angin tersebut yang bergerak memutar-mutar sesuai hembusan angin tanpa berhenti. Dengan wajah yang menyeringai, sang pelancong itu pun bertanya, "Apakah yang Anda maksudkan dengan tulisan yang dibaling-baling tersebut mengatakan bahwa Allah itu kasih? Bukankah maksud dengan baling-baling yang ditiupkan angin itu bahwa Allah bisa berubah seiring dengan perputaran angin?" Lalu petani itu tersenyum dan menjawab, "Bukan itu maksud saya. Saya bermaksud mengatakan bahwa tidak peduli kemanapun angin berhembus, Allah itu tetap kasih." Indah sekali tulisan ini dan menginspirasi kita semua. Apapun badai angin yang menghembuskan kehidupan kita dengan berbagai tantangannya, Allah adalah kasih. Saudara, pernyataan ini mengungkapkan lebih dari sekedar Allah menunjukkan kasih tanpa dibatasi oleh apapun. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kasih adalah melekat pada diri Allah dan selalu dalam tindakannya diwarnai oleh cinta kasih. Kadang-kadang kita kan gak setuju dengan tindakan Tuhan kepada kita, yang menunda doa-doa kita, yang menunda apa yang kita harapkan terjadi, yang sepertinya mengambil milik yang paling kita sayangi. Kok Tuhan kasih, tapi kok saya dibiarkan seperti ini, menderita sendirian, atau miskin, atau gagal dalam pernikahan, dalam punya anak, dalam berorang tua, kok cepat-cepat sekali dipanggil. Apakah itu bukti kasih Tuhan juga?
Inilah menjadi pergumulan kita. Kita tidak akan pernah dapat menduga kedalaman cinta kasih Allah. Tetapi yang pasti Allah adalah kasih. Yohanes tunjukkan ini dan dia pahami serta menyampaikannya. Dia hanya melihat salib Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih Kristus adalah dasar dari kehidupan setiap umat manusia. Terkadang kasih itu memang sangat kejam, sangat menyakitkan, sangat melukai hati. Tetapi kita boleh lihat, rasakan, setiap tindakan kasih pasti ujung-ujungnya adalah yang terbaik. Tanpa kasih, hidup kita hampa. Tanpa kasih, hidup kita kehilangan makna. Tanpa kasih, kita bisa terus tidak mengenal bahwa kita salah dan benar. Tanpa kasih, bisa kita menjadi sombong dan kejam. Tanpa kasih, kita bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membunuh, melukai, menyusahkan, dan menghancurkan diri kita, bahkan orang lain. Hanya karena kasih Allah, maka kita tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Kita harus selalu merawat cinta kasih ini dengan saling mengasihi, saling menopang satu sama lain dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi sebagai manusia. Karena bagi Tuhan, tanpa kasih, hidup kita adalah hampa. Kita harus merawat cinta kasih supaya hidup kita saling berdamai, saling menopang, saling menyukai, bukan saling menyingkirkan atau saling membenci. Kasih bukan hanya konsep tentang tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 menggambarkan bahwa kasih sejati itu sebagai sifat sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, berarti selalu sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi dia peduli dengan orang lain. Lebih baik orang lain beruntung daripada kita sendiri yang beruntung. Dan kalau bisa sama-sama beruntung, tidak pemarah walaupun disakiti, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain walaupun orang berdosa kepadanya. Kasih sejati juga dijelaskan sebagai sesuatu yang menutupi banyak sekali kekurangan. Percaya atas segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Merawat kasih Tuhan. Itulah tujuan mulia dari Tuhan, mengasihi kita. Kasih Kristus memberi kita kekuatan setiap hari dalam menghadapi tantangan hidup. Dan kasih Kristus memberi kita pengharapan di tengah-tengah gelapnya, di tengah-tengah suramnya, di tengah-tengah sulitnya kehidupan. Terkadang Allah tidak menjauhkan kita dari cobaan, supaya kita tetap belajar tentang kesetiaan pada jalannya. Dan terkadang Allah memberi kita tantangan agar kita belajar tentang ketekunan dan daya juang. Terkadang Allah tidak melenyapkan derita yang kita alami agar kita belajar betapa dalamnya dan tidak terselaminya jalan-jalan Tuhan dan cinta kasih-Nya. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu? Jika iya, tetaplah datang kepada Tuhan Yesus. Selami begitu dalamnya cinta kasih-Nya, agar dirimu termotivasi untuk bangkit dari keterpurukan dan berharap bahwa di masa depan ada harapan yang lebih baik. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini membuat kita menjadi tenang, mengenal Allah yang penuh cinta kasih, merasakan betapa kita dilindungi, dijagai, dipelihara, dilihat, disertai oleh Tuhan. Dengan merenungkan kasih Kristus dan berusaha menghidupinya, kita pengikut Kristus menjadi saksi-saksi cinta kasih Tuhan di dunia ini.
dengan menghadirkan perdamaian, menghadirkan kepedulian, menghadirkan bantuan, dan saling peduli dengan yang lain. Kita akan menemukan sukacita yang lebih besar di dalam hidup yang penuh cinta kasih dan saling mengasihi. Karena kasih membangun hubungan yang harmonis, bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga keluarga, teman, sahabat, dan sesama. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berjuang, memelihara, merawat, melestarikan cinta kasih Tuhan. Karena orang yang mengenal kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, menjiwai, menghidupi, akan mencerminkan kasih yang sama di dalam kehidupannya. Dan itulah kunci dari kehidupan orang beriman. Kiranya kasih Tuhan menguasai hati dan pikiranmu selalu, supaya hidupmu layak menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, atau pada saat hari ini. Kau mengingatkan kami melalui hamba-Mu Yohanes, bahwa cinta kasih Allah adalah bukti kehadiran Kristus untuk menghidupkan kami, bukan mematikan kami. Dengan kalimat ini, kami disadarkan betapa berharganya kami di mata Tuhan, sampai digantikan dengan anaknya Yesus Kristus untuk mati, disalibkan untuk kami boleh hidup. Penggantian ini sungguh membuktikan betapa cinta kasih Tuhan kepada saya, kepada kami sekeluarga. Di tengah keterbatasan, kemampuan, kapasitas kami, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat bahwa kami adalah anak-anak yang sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi kami sering tidak menghargai cinta kasih Tuhan. Malah kami sering mengabaikannya ketika kami ditimpa berbagai masalah dan persoalan. Ketika kami terlalu asik dengan keinginan kami, sampai kami tidak tahu harus berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Betapa Tuhan mencintai kami. Tuhan buktikan dengan waktu yang terus kami boleh jalani. Di tengah berbagai gelombang kami tetap bisa hidup atas pemeliharaan-Mu. Dan Tuhan pun sudah menyediakan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya bahwa bukan saja di sini, tapi juga di masa depan kasih Tuhan telah melekat pada kami. Karena itu jadikan kami anak-anak-Mu yang saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Karena hidup kami ada karena kasih Tuhan, maka kami pun hidup untuk mengasihi kami karena kasih Tuhan kepada kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sejati, yang tidak boleh menyimpang dari perilaku yang Tuhan gariskan, agar dapat memperoleh kedamaian bersama-sama dengan keluarga dan sesama kami. Ampuni kami Tuhan dari segala perbuatan jahat dan salah kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Dan biarlah kami saat ini juga berubah, bertransformasi menjadi manusia baru yang hidup di dalam kasih dan menghidupi kasih Tuhan dengan mengasihi sesama dan siapapun, termasuk orang tua, adik saudara kami, komunitas kami, teman-teman kami, bahkan mereka yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan atas besarnya kasih-Mu, dan itulah andalan kami untuk berpengharapan dalam hidup ini. Berkati kami hari ini bersama anak kami dalam setiap aktivitas, apapun yang kami kerjakan. Hendaklah itu semua demi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.